Alhamdulillah alladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kaum muslimin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas begitu banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat sehat. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, kepada semua pengikutnya yang istiqomah. Kaum muslimin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga marilah kita senantiasa tingkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bersungguh-sungguh menjalankan apa yang Allah perintahkan dan bersungguh-sungguh meninggalkan apa yang Allah larang. Kaum muslimin rahimakumullah. Pada kesempatan Jumat siang hari ini, khatib ingin menyampaikan tentang kebaikan itu tergantung dari hati kita. Baiknya seseorang itu tergantung dari hatinya. Ketika hati seseorang itu bersih, maka mata tidak akan melihat kecuali melihat yang baik-baik. Ketika hati seseorang itu bersih, kaki tidak akan melangkah kecuali melangkah ke tempat yang baik-baik. Ketika hati seseorang itu bersih, maka tangan tidak akan tanda tangan kecuali tanda tangan yang baik-baik. Ketika hati kita bersih, suci, segala aktivitas kita akan baik semuanya. Sebagaimana dalam hadis Arba'in An-Nawawi yang ke-6, ala wa inna fil jasadi mudghatan idza salahat salahal jasadu kulluhu wa idza fasadat fasadal jasadu kulluhu ala wahiyal qalbu muttafaqun alaihi. Ala wa inna fil jasadi mudghatan, ketahuilah di dalam tubuh ada segumpal daging. Idza salahat salahal jasadu kulluhu, jika segumpal daging itu bersih, maka bersihlah seluruh tubuhnya. Wa idza fasadat fasadal jasadu kulluhu, jika segumpal daging itu busuk,
maka busuklah seluruh tubuhnya. Ala wahiyal qalbu, ketahuilah segumpal daging adalah hati. Hadis Arba'in An-Nawawi yang ke-6 sangat jelas. Ketika hati kita bersih, maka seluruh aktivitas tubuh kita pasti bersih, pasti baik. Dan sebaliknya, ketika hati kita busuk, maka segala aktivitas kita akan bermasalah, akan tidak baik. Ibnu Qayyim rahimahullah membagi hati menjadi 3. Al-awwal qalbun salim, ats-tsani qalbun marid, ats-tsalis qalbun mayyit. Al-awwal qalbun salim, hati yang selamat, hati yang bersih. Hati yang bersih ini jamaah sekalian mudah melakukan ketaatan kepada Allah, nyaman taat kepada Allah ketika hati bersih. Bahkan hati yang bersih senantiasa bergetar hatinya ketika mendengar nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita setiap hari mendengar nama Allah. Sehari semalam 5 kali kita mendengar nama Allah. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Al-Anfal ayat 2. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Sesungguhnya orang mukmin ketika disebut nama Allah, wajilat qulubuhum, bergetar hatinya. Wa idza tuliyat alaihim ayatu zadatuhum imana, jika dibacakan ayat-ayatnya kepada mereka, zadatuhum imana, bertambah keimanan mereka. Wa ala rabbihim yatawakkalun, kepada Allah mereka bertawakal. Maka jamaah sekalian, mudah sekali kita ingin melihat hati kita bersih atau kotor. Lihat bagaimana ketika kita mendengar azan berkumandang, apakah hati kita bergetar? Ketika hati kita bergetar mendengar nama Allah, itu pertanda hati kita dalam kondisi baik-baik. Akan tetapi sebaliknya, ketika azan berkumandang, hati kita tidak berpengaruh, bahkan kita sibuk dengan meeting kita, dengan rapat kita. Nanti ya Allah, hamba lagi sibuk, hamba lagi rapat ya Allah. Ini pertanda hati kita tidak baik-baik saja. Maka hati yang bersih, ingat bahwa dunia ini sementara, akhirat selama-lamanya. Qalbun salim itu ingat tujuan hakikat kehidupan dia di dunia. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Jadi orang yang beriman, yang lihat yang bersih, tahu diri hidup dunia ini tidak lama. Banyak saudara kita mati mendadak. Maka qalbun salim itu semua menjadi pelajaran bagi dirinya. Aku, kita pasti mati jua. Maka hati kita menjadi qalbun salim, hati yang selamat. Maka jamaah sekalian, mungkin kita melihat tetangga kita meninggal, saudara kita meninggal, itu kalau hati bersih menjadi pelajaran dalam dirinya. Aku pasti mati jua. Inilah untuk mengikis rasa ujub, sombong, takabur ketika susah taat kepada Allah. Ketika azan berkumandang susah taat kepada Allah, maka ingat banyak saudara kita mati mendadak. Maka tumbuhkan hati kita, bersihkan hati kita sehingga menjadi qalbun salim, hati yang bersih, nyaman taat kepada Allah ketika hati kita bersih. Jangan sampai jamaah sekalian qalbun marid, hati yang sakit. Ini bahaya. Hati yang sakit ini harus diobati. Hati yang sakit ini mood-moodan. Ketika mood dia salat, dak mood dak salat. Ketika mood baca Quran, dak mood dak baca Quran. Mood-moodan. Maka jamaah sekalian, hati ini harus diobati.
kita saat ini sibuk dengan makanan fisik, itu perlu wajib makanan fisik, tetapi kita tidak memperhatikan makanan hati kita. Makanan hati kita, makanan ruh kita. Bahkan kata para ulama, makanan hati jauh lebih penting dari makanan fisik. Apa makanan hati jamaah sekalian? Majelis ta'lim, ilmu, itu makanan hati. Al-Quran itu makanan hati. Khatib pernah berjumpa dengan orang tua umur 79 tahun. Kemudian khatib bertanya dengan orang tua itu, kapan kek terakhir baca Quran? Kakek itu dengan santai menjawab, waktu agi bujang kemari jang. Waktu agi bujang. Berapa umur kakek waktu agi bujang baca Quran? Waktu umur 20 tahun. Setelah itu tak pernah lagi aku jang buka Quran. Jangankan baca Quran, buka Quran tak pernah aku. Jamaah sekalian, ketika makanan hati yang paling bergizi yaitu Al-Quran tak pernah kita pegang, tak pernah kita baca, maka wajarlah hati kita bermasalah. Maka jadi qalbun marid, hati yang sakit. Walaupun rumah samping masjid, kalau hati sakit begitu susah melangkah, karena qalbun marid, hati yang sakit. Maka itu benarlah kata para ulama, makanan hati, qalbun itu jauh lebih penting daripada makanan fisik. Maka jamaah sekalian, jangan sampai fisik kita sehat tetapi qalbun kita bermasalah. Itu sangat berbahaya kata para ulama. Maka perbanyak makanan hati. Majelis taklim, hadiri majelis taklim, baca Quran, istighfar, bersolawat, itu makanan hati kita. Jangan biarkan hati kita tanpa membaca Al-Quran. Jangan sampai kita membaca Quran hanya di bulan Ramadan. Bulan Ramadan luar biasa, berkali-kali khatam, bagus. Tetapi setelah Ramadan lupa dengan Al-Quran. Maka jemaah sekalian, mari beri makanan hati kita, yaitu perbanyak istighfar, baca Quran. Itu makanan bergizi bagi hati kita. Jangan sampai hati kita larut dalam penyakit, menjadikan qalbun mayyit, hati yang mati. Bahaya jemaah sekalian kalau hati sudah mati, halal haram hantam. Tidak ada kehidupan dalam jiwanya, dalam hatinya. Ini berbahaya. Al-Baqarah ayat 6. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim syawah wa lahum 'adzabun 'adzim. Ini hati orang yang kafir. Sesungguhnya wahai Muhammad, orang-orang kafir sama saja kau beri peringatan, tidak akan beriman pada Allah. Tidak akan beriman. Orang hati yang mati tidak akan beriman. Khatamu ala qulubihim, Allah telah menguji hatinya, wa ala sam'ihim, pendengarannya, wa ala absarihim syawah, penglihatannya telah tertutup, walhum adzabun azim, mereka akan mendapat azab yang sangat berat. Kaum muslimin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari jamaah sekalian, di hari Jumat ini kita senantiasa bersihkan hati kita dengan perbanyak istighfar kepada Allah, mohon ampun kepada Allah. Yang menyebabkan susah taat kepada Allah itu banyak dosa, Pak. Dosa banyak itu susah taat kepada Allah. Bangun subuh kesiangan banyak dosa, Pak. Ketika banyak dosa hati kita, tubuh nuktoh hitam di hati kita, maka itu masjid-masjid banyak yang sepi hari ini. Maka jemaah sekalian, perbanyak istighfar kepada Allah. Itu makanan hati kita, sehingga Allah beri kemudahan kepada kita untuk nyaman taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita yang hadir sini memiliki qalbun salim, hati yang selamat, hati yang bersih. Barakallahu li wa lakum fil azim fastaghfiruh innahu wal ghafurur rahim.